Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kurniawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Yang terhormat kepada teman-teman semua yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah strategi pembelajaran yang berjudul analisis kasus-kasus pembelajaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, yaitu saya yang bernama Zuriah dengan NIM 20030110, Prodi PGMI, akan mempresentasikan mata kuliah yang berjudul analisis kasus-kasus pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran bisa diartikan suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Yang kedua yaitu jenis-jenis masalah dalam pembelajaran. Yang pertama, berkurangnya motivasi para peserta didik. Yang kedua, semakin banyak siswa yang bolos saat jam pelajaran. Yang ketiga, banyak perkelahian muncul di kalangan antar pelajar. Yang keempat, prestasi siswa yang rendah dan mengalami kemerosotan. Dan yang kelima, etika dan kesopanan semakin menipis di dalam pembelajaran. Identifikasi penyebab masalah dalam pembelajaran mengenai kurangnya motivasi belajar peserta didik di dalam melakukan pembelajaran antara lain yaitu 1. Kurangnya sekolah menentukan guru yang kompetitif di dalam melakukan pembelajaran atau terlalu monotonnya proses pembelajaran di dalam sekolah. 2. Kurangnya guru melakukan sebuah hubungan atau relasi dengan para murid yang menjadi peserta didiknya. 3. Kurang maksimalnya di dalam penggunaan alat ataupun media pembelajaran yang menjadi pendukung di dalam aktivitas belajar mengajar. Yang keempat, tidak adanya sebuah ide atau motivasi untuk membuat kelas yang hidup dan tidak terkesan kaku dan membosankan. Yang kelima, guru tidak melakukan upaya permasalahan kelas yang monoton membuat peserta didik menjadi malas datang ke kelas. Yang keenam, kurangnya kemampuan para peserta didik untuk bekerja di dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan diskusi ringan. Yang ketujuh, tidak adanya upaya para tenaga didik untuk memulai cara pembelajaran yang baru supaya para peserta didik dapat lebih aktif di dalam lingkup pembelajaran. Yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab masalah dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor pada diri sendiri. Yang pertama yaitu intelijensi, yang kedua bakat, yang ketiga motivasi. Yang B, faktor fisiologis. Faktor ini dapat berupa gangguan pada alat-alat penglihatan dan pendengaran yang dapat menimbulkan kesulitan dalam belajar. Yang dua yaitu faktor eksternal. A. Faktor yang bersumber pada lingkungan sekolah. 1. Metode belajar. 2. Hubungan guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang B yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga meliputi 1. Keadaan ekonomi keluarga. Yang kedua, hubungan antar sesama anggota keluarga. Yang ketiga, tuntutan orang tua. C. Faktor lingkungan masyarakat yaitu antara lain media cetak, komik, buku-buku pornografi, media elektronik, TV, VCD, video, PlayStation, dan sebagainya. Ini adalah suatu faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat. 4. Langkah-langkah pemecahan masalah-masalah dalam pembelajaran. Pertama yaitu pengajaran perbaikan. Saat ini metode belajar yang masih populer yaitu dengan dikenal metode perbaikan.
Metode PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif bisa diartikan ketika proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Yang B yaitu program pengayaan. Sebagai seorang pendidik, kita tidak harus memperhatikan siswa yang kurang mampu saja, akan tetapi siswa yang cepat dalam belajar juga sangat penting untuk kita perhatikan. Hal ini yang nantinya tidak ada kesenjangan satu dengan yang lain. Harapannya, siswa yang cepat dalam menerima pelajaran bisa mengimbangi dan mungkin bisa membantu siswa yang kurang cepat dalam menerima pelajaran. Yang ketiga yaitu peningkatan motivasi belajar. Salah satunya yaitu dengan cara menyesuaikan pengajaran dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta memberi dukungan ke hal-hal yang positif. Yang keempat, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, yaitu pengajaran minimal harus dipandang sebagai suatu proses sistematis dalam perencanaan, mendesain, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan belajar secara efektif dalam jangka waktu yang layak. Yang kelima yaitu layanan konseling individual. Layanan konseling ini diberikan kepada setiap siswa yang merasa dirinya kurang dalam aspek-aspek yang ada pada proses pembelajaran di sekolah atau pada diri sendiri. Demikian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika kurang jelas. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.